balik lagi di channel Farvini. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa ya buat klik like, comment, and subscribe, and share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian tahu video ini. Thank you. Nah, jadi sesuai judul yang udah kalian baca, di sini aku bakal ngebahas semua mata kuliah yang dipelajari oleh anak fashion design atau tata busana di Universitas Negeri Jakarta. Jadi sebelum kalian masuk kuliah, kalian udah tahu dulu nih gambarannya, jadi supaya siap bertempur. Nah, buat kalian yang mau tahu juga berapa biaya kuliah anak fashion design, kalian boleh lihat video aku di sini atau di sini. Nanti aku taruh. Nah, oke, nggak usah lama-lama lagi, kita mulai ya sekarang. Yang pertama, di semester pertama ini aku dapat mata kuliah Dasar Seni dan Desain, Pendidikan Agama Islam, Pengetahuan Tekstil, Menggambar Mode, Teknik Menjahit, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pendidikan Pancasila, dan Konstruksi Pola Busana Wanita. Aku jelasin ya semuanya satu-satu. Jadi di Dasar Seni dan Desain ini kalian bakal belajar dari mulai titik, garis, gimana caranya bisa dari titik bisa menjadi gambar yang bagus, gimana caranya dari garis bisa menghasilkan gambar yang bagus, gitu guys. Selanjutnya ada Pendidikan Agama Islam. Di sini kalian belajar agama Islam kayak biasa di sekolah. Terus ada Pengetahuan Tekstil. Di sini kalian bakal belajar jenis-jenis kain dari mulai yang serat alami, serat sintetis, terus serat-serat kain katun atau kain satin, begitu guys, kurang lebih. Selanjutnya ada menggambar mode. Nah, menggambar mode ini buat kalian yang nggak bisa ngegambar, jangan takut banget karena kalian semua bakal belajar dari awal semuanya dari sini. Nah, menggambar mode ini kalian bakal belajar gimana caranya menggambar mata, menggambar hidung, menggambar mulut, menggambar tangan, menggambar tubuh. Nanti kalian bakal diajarin secara detail di sini. Selanjutnya ada teknik menjahit. Buat kalian yang belum bisa menjahit, jangan takut. Kalian bakal diajarin dasar-dasarnya semua di mata kuliah ini, mulai dari menjahit bahu, menjahit sisi, menjahit kerung leher, gitu guys. Selanjutnya ada Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, keselamatan dan kesehatan kerja ini kayak K3, jadi mungkin kalian bakal belajar K3 kayak di garment atau di konveksi gitu. Selanjutnya ada Pendidikan Pancasila, ini sama kayak PPKN di sekolah kalian. Terus selanjutnya ada Konstruksi Pola Busana Wanita. Nah, buat kalian yang nggak suka matematika terus habis itu kalian masuk busana, kalian salah banget. Karena di busana ini atau di fashion design ini kalian masih ada pelajaran matematika, walaupun nggak terlalu rumit kayak di pelajaran sekolah matematikanya, tapi di sini masih ada matematikanya kayak bagi, kurang, tambah, dan kali gitu sih standarnya. Oke, segitu aja di semester 1. Sekarang kita lanjut ke semester 2. Semester 2 ini kalian bakal belajar bahasa Indonesia, desain tekstil, bahasa Inggris bisnis, perilaku konsumen, sejarah dan perkembangan mode, etika komunikasi, embroidery, produksi 1, dan desain busana 1. Nah, kita bakal bahas lagi ya dari pertama. Bahasa Indonesia ini sama aja kayak kalian belajar bahasa Indonesia di sekolah. Terus selanjutnya ada desain tekstil. Nah, di desain tekstil ini kalian bakal belajar cara nyablon baju, habis itu cara mewarnai kain kayak tie-dye gitu. Nanti bakal aku taruh juga fotonya semuanya di sini yang udah aku pelajari. Terus selanjutnya ada bahasa Inggris bisnis. Bahasa Inggris bisnis ini kalian bakal belajar bahasa Inggris tapi yang lebih menjuru ke dunia bisnis fashion. Terus selanjutnya ada perilaku konsumen. Kalian bakal belajar gimana macam-macam perilaku konsumen di dunia fashion. Terus selanjutnya ada sejarah dan perkembangan mode. Ini kalian bakal belajar sejarah mode mulai dari abad yang lalu sampai dengan masa sekarang ini. Selanjutnya ada etika komunikasi. Nah, ini kalian bakal belajar etika kalian untuk menghadapi konsumen, gimana caranya berkomunikasi dengan konsumen gitu.
Selanjutnya ada embroidery. Nah, di mata kuliah embroidery ini kalian harus banget sabar. Kenapa? Karena kalian bakal belajar nyulam. Nyulam mulai dari satu-satu sampai jadi hasil yang bagus. Mulai dari satu helai benang itu bisa jadi sebuah karya yang bagus, itu bagaimana. Di sini kalian bakal belajar. Selanjutnya ada produksi satu. Nah, di produksi satu ini kalian sudah mulai memproduksi baju, membuat baju. Tapi di produksi satu ini kalian baru mulai belajar membuat cara membuat blus dan membuat rok sama kulot. Jadi belum kayak gaun-gaun gitu. Jadi kalian baru belajar awal kayak buat blus standar gitu. Selanjutnya ada desain busana satu. Nah, desain busana satu ini adalah kelanjutan dari menggambar mode. Kalau misalkan kalian udah lulus menggambar mode, menggambar tubuh itu kalian udah lulus, selanjutnya kalian bakal lanjut ke desain busana satu. Di desain busana satu ini kalian bakal belajar cara mendesain busana wanita khususnya. Jadi kalian bakal disuruh desain kalau nggak salah 10 atau 20. Terus habis itu diwarnain juga pakai cat warna atau pensil warna atau media-media warna yang lain. Nah, selesai di semester 2. Sekarang kita lanjut ke semester 3. Di semester 3 ini kalian bakal belajar pendidikan kewarganegaraan, desain busana 2, pattern grading, komputer desain 1, analisis mode busana wanita, busana anak, draping 1, kewirausahaan bidang busana, dan teori warna. Nah, kita mulai lagi dari yang pertama ya. Pendidikan kewarganegaraan ini sama halnya kayak mana ya tadi ya? Sama halnya kayak pendidikan Pancasila. Cuma kalau misalkan kalian udah lulus pendidikan Pancasila, kalian bakal lanjut ke pendidikan kewarganegaraan. Sebenarnya pelajarannya sama persis sama kayak PPKN di sekolah kalian gitu. Selanjutnya ada desain busana 2. Nah, desain busana 2 ini kalian kalau misalkan udah lulus desain busana 1, kalian bakal lanjut ke desain busana 2. Di desain busana 2 ini kalian bakal mewarnainya pakai komputer atau digital. Kalau misalkan di desain busana 1 kalian mewarnainya kan pakai masih pakai manual, pakai tangan, pakai cat air atau pensil warna. Nah, di desain busana 2 ini kalian bakal mewarnainya pakai digital atau pakai komputer. Selanjutnya ada pattern grading. Nah, di grading ini kalian bakal belajar cara membesarkan dan mengecilkan pola. Terus selanjutnya ada komputer desain. Nah, di sini kalian bakal diajarin awal mulanya, gimana caranya pakai Corel Draw dan Photoshop. Kalian bakal diajarin semua dari awal di sini. Selanjutnya ada analisis model busana wanita. Nah, analisis model busana wanita ini itu adalah lanjutan dari konstruksi pola busana wanita. Kalau misalkan kalian udah lulus konstruksi pola busana wanita di semester 1, kalian bakal lanjut di analisis model busana wanita. Jadi kalian bakal dikasih desain, habis itu kalian analisis ini lehernya bulat atau ada resleting di depan atau di belakang, atau pakai kancing, atau lengannya lonceng, atau lengannya balon, seperti itu. Terus selanjutnya ada busana anak. Nah, di sini kalian bakal belajar gimana caranya membuat busana anak yang baik, karena sebenarnya itu bikin busana anak menurut aku lebih susah daripada bikin busana orang dewasa, menurut aku sih gitu. Selanjutnya ada draping 1. Nah, draping 1 ini adalah mata kuliah yang menggunakan kain, tapi kalian membuat pola atau busana kalian langsung dipatung. Jadi kalian nempelin kain polos, kain panjang gitu langsung di patungnya. Terus habis itu nanti kalian tandain di patungnya, jadi nggak pakai pola. Jadi kalian langsung bikin baju di patungnya. Nah, di sini kalian baru akan belajar di draping 1, kalian baru akan belajar dasar-dasarnya doang, kayak membuat kupnat. Terus habis itu sama membuat turtleneck, terus membuat rok pias gitu. Selanjutnya ada kewirausahaan bidang busana. Di sini kalian bakal belajar wirausaha bidang busana gitu. Selanjutnya ada teori warna. Nah, teori warna ini kalian bakal disuruh bikin buku tentang warna-warna, semua jenis warna, kayak warna natural, warna putih itu ada apa aja, warna kuning ada apa aja, terus warna berdasarkan usia, warna berdasarkan musim. Nanti kalian bakal belajar semuanya di teori warna ini. Oke, kita lanjut ke semester 4. Di semester 4 ini kalian bakal belajar niaga mode,
draping 2, visual merchandise, fashion komunikasi, dasar rias, monumental tekstil, komputer desain 2, manajemen produksi, dan produksi busana 2. Di niaga mode sama visual merchandise di semester aku tuh dosennya gabung. Jadi dia ngejelasinnya ngajarinnya tuh kayak 2 mata kuliah dijadiin satu gitu. Nah, jadi niaga mode sama visual merchandise itu aku belajar gimana caranya menata display di suatu toko, di suatu ruangan agar menarik pembeli gitu guys. Selanjutnya ada draping 2. Draping 2 ini adalah lanjutan dari draping 1. Kalau misalkan kalian udah dapet dasar-dasarnya semua di draping 1 dan kalian udah lulus di draping 1, kalian bakal lanjut ke draping 2. Di draping 2 ini juga bakal lebih sulit pola yang disuruh kalian buat itu. Selanjutnya ada fashion komunikasi. Fashion komunikasi ini sama kayak ada di semester 2 atau semester 3 gitu sebelumnya tadi. Sama aja kayak kalian belajar fashion komunikasi tapi tingkatnya lebih tinggi lagi. Habis itu kalian bakal belajar dasar rias. Nah, di anak busana ini kalian juga bakal belajar gimana caranya make up, gimana caranya make up, gimana caranya maskeran, seperti itu pokoknya. Terus habis itu selanjutnya ada monumental tekstil. Nah, monumental tekstil ini kalian bakal belajar cara membuat tekstil yang baru. Jadi biasanya kalau misalkan kalian beli kain itu kan tekstil yang udah dari sananya kan kayak gini. Nah, kalau misalkan di monumental tekstil kalian bakal belajar gimana caranya membuat tekstil yang baru dari tekstil yang sudah ada. Gitu guys. Nanti bakal aku taruh juga fotonya di sini ya. Selanjutnya ada komputer desain 2. Buat kalian yang udah lulus komputer desain 1, kalian bakal lanjut ke komputer desain 2. Nah, komputer desain 2 ini bakal lebih fokus ke desain tekstil, tapi desain tekstilnya memakai digital gitu guys. Selanjutnya ada manajemen produksi. Di sini kalian bakal belajar gimana manage suatu produksi yang kalian buat gitu. Selanjutnya ada produksi busana 2. Nah, produksi busana 2 ini adalah kelanjutan dari produksi busana 1. Jadi, produksi busana 2 kalian bakal disuruh bikin gaun pesta atau gaun malam gitu. Terus habis itu sama kebaya kalau nggak salah. Pokoknya salah satunya itu gaun pesta. Nanti aku taruh di sini yang udah pernah aku bikin ya. Selanjutnya, habis itu udah selesai semester 4-nya. Sekarang kita lanjut ke semester 5. Nah, oke guys, sekarang kita lanjut ya ke semester 5. Di semester 5 ini udah semakin dikit. Di semester 5 ini udah semakin dikit mata kuliahnya. Di semester 5 ini ada teknik penulisan mode, habis itu pengelola usaha busana atau PUB, sama bahasa Inggris profesi, PKL industri, desain aksesoris, dan busana pengantin. Nah, di sini teknik penulisan mode itu kalian bakal belajar gimana caranya gimana kalian bakal belajar istilah-istilah baru di teknik penulisan mode. Nah, terus di teknik penulisan mode ini kalian juga belajar gimana caranya nulis di majalah fashion gitu. Nah, jadi aku juga mau cerita sedikit. Aku pernah nulis di website CID. Nah, waktu aku belajar teknik penulisan mode ini, UNJ ngedatengin dosen tamu dari penulis CID sama Nina Nugroho. Nah, abis selesai kuliah teknik penulisan mode, abis itu dicari tuh satu penulis. Alhamdulillah aku dapet kesempatan buat nulis di website CID. Selanjutnya abis itu ada pengelola usaha busana. Pengelola usaha busana ini kalian bakal belajar mengelola usaha busana yang kalian buat. Terus habis itu kalian bakal belajar bahasa Inggris profesi. Bahasa Inggris profesi ini adalah lanjutan dari bahasa Inggris bisnis. Jadi kalau misalkan kalian udah lulus bahasa Inggris bisnis, kalian bakal lanjut ke bahasa Inggris profesi. Tapi kalau misalkan kalian belum lulus bahasa Inggris bisnis, kalian belum boleh lanjut ke bahasa Inggris profesi. Nah, bahasa Inggris profesi ini kalian bakal belajar bahasa Inggris yang menjuruk ke dunia profesi fashion gitu. Selanjutnya ada PKL, ini PKL kayak biasa gitu. Selanjutnya habis itu ada desain aksesoris. Di sini kalian bakal belajar gimana caranya membuat aksesoris
dari bahan-bahan yang mungkin kalian nggak duga, misalnya kayak dari niti atau dari resleting. Kalian harus bikin itu supaya bisa menjadi aksesoris yang sangat cantik. Selanjutnya ada busana pengantin. Nah ini mungkin banyak banget ditunggu sama anak busana. Kenapa? Karena kalian pasti excited banget bikin busana pengantin. Nah di sini itu busana pengantin sebenarnya adalah mata kuliah pilihan. Jadi kalau misalkan kalian nggak mau ngambil busana pengantin, boleh. Tapi aku saranin sih ambil aja, karena sayang banget ilmunya kalau misalkan kalian nggak dapet pelajaran ini. Oke guys, sudah selesai di semester 5. Sekarang kita lanjut ke semester 6. Nah, di semester 6 ini sekarang udah habis mata kuliahnya, jadi tinggal tugas akhir. Di sini aku punya contoh tugas akhir aku. Aku ini ngambil dari batik Subang. Jadi bisa kalian lihat ini adalah motif batik nanas. Terus habis itu aku paduin sama monumental tekstil. Ini tekstilnya aku bikin sendiri kayak segitiga gitu. Habis itu di lengannya kalian aku kasih tali seperti ini. Lucu kan? Nah oke guys, mungkin segitu aja semua mata kuliah yang aku pelajari di fashion design UNJ ini. Nah kebetulan juga aku belajarnya kan ini D3. Jadi buat kalian yang S1 mungkin agak sedikit rada beda mata kuliahnya, sedikit agak ada tambahan, tapi nggak mungkin kurang dari anak D3. Tapi ada tambahan kayak pendidikannya gitu, karena S1 itu lebih menjuruk ke dunia guru. Nah terus habis itu di S1 itu biasanya tambahannya yang aku tahu itu ada statistika. Jadi buat kalian yang nggak suka matematika habis itu mau masuk busana, kalian harus siap-siap juga, ini ada mata kuliah statistika. Nah udah segitu aja mungkin video aku kali ini. Jangan lupa juga ya buat share ke teman-teman kalian yang mau masuk busana. Ajak juga teman-teman kalian yang mau masuk busana, karena menurut aku sih masuk busana di UNJ ini nggak terlalu susah kayak jurusan-jurusan yang lain, karena belum banyak yang tahu juga mungkin ya. Oke, see you in my next video. Thank you.